Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 kelas struktur data di 081 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang hasil dari final project, yaitu manajemen game dalam Steam. Lanjut. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abdullah Putra dengan 3 digit NPM terakhir 159 bersama teman saya Harun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Al-Rashid dengan 3 digit NPM 164. Dilanjutkan teman saya Francisco. Perkenalkan, nama saya Francisco Rivaldi Akas dengan digit terakhir 305. Jadi selanjut, alasan mengapa kami melakukan proyek dengan judul menggunakan simulasi Steam adalah Steam itu adalah sebuah platform yang membuat sekaligus manajemen terhadap game, ya, khususnya pada PC ataupun laptop. Nah, dengan adanya game yang dikelola secara database ini, pastinya nantinya akan terdapat suatu hal yaitu insert dan juga delete. Dan dari sini bisa kita gambarkan pula BSD dan juga area nya. Lanjut. Nah, sehingga timbul pula analisis kebutuhannya, yaitu yang pertama adalah membuat simulasi program untuk platform Steam, kemudian kedua, melakukan rekayasa terhadap komponen program menggunakan struktur binary search tree atau BST dan juga APL, kemudian setidaknya melakukan rekayasa spool data awal atau database awal dengan kemudian melakukan operasi untuk tambah game atau insert, hilangkan atau delete, dan juga menampilkan isi database dengan database yang sudah dalam bentuk dynamic, dan pada akhirnya menampilkan data dalam bentuk tree secara BST maupun APL. Lanjut. Kita langsung mulai saja pada programnya. Yang pertama adalah library yang kita gunakan dalam tree. Bisa langsung lanjut aja. Nah, ini adalah struktur node-nya atau struct yang akan kita gunakan, yaitu adalah variabel string app ID untuk ID game unik nantinya akan di-generate secara otomatis ketika kita memasukkan nama dan juga title dan juga harga game. Kemudian ada title atau judul game dan juga price dengan bentuk data double untuk menyimpan data dalam bentuk desimal. Kemudian ada height yaitu untuk tinggi tree AVL. Kemudian game not live dan juga write nantinya akan membantu dalam AVL maupun PS3. Lanjut. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat ID otomatis. Jadi tadinya sudah saya jelaskan tentang nantinya kita akan membuat IDL secara otomatis. ID otomatis ini akan berada di luar ID yang ada pada database awal. Jadi nanti kan kita sudah masukkan database awal 10 sehingga mulai counternya adalah ID GM, depannya kita tulis GM, kemudian nomor depannya adalah 11. Lanjut. Kemudian ini adalah mendapat yang pertama di sisi kiri atas, yaitu mendapatkan tinggi node. Kemudian dilanjutkan oleh membuatkan node baru, node game baru, yaitu insert. Insert ini dilakukan dengan memasukkan title ataupun judul dan juga harga saja. Dan nantinya akan dibentuk ID game oleh program secara otomatis. Selanjutnya adalah balance factor. Balance factor ini digunakan untuk AVL3, yaitu apabila AVL3 diisikan data, nantinya akan melakukan balancing secara mandiri. Dan yang selanjutnya adalah rotasi ke kanan untuk balancing AVL. Jadi apabila game node-nya yang ada di kiri terlalu banyak, maka akan bergeser ke kanan untuk balancing seperti yang kita tahu AVL adalah self balancing tree. Lanjut. Nah, ini adalah rotasi ke kiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kurang lebih kebalikannya, jadi sama. Namun yang membedakan adalah kalau nantinya karena pasti isinya dari isinya dari kanan untuk VL3, sehingga nantinya akan menyeimbangkan juga self self balancing gitu. Kemudian ini adalah fungsi untuk menyisipkan node baru. Nah, ini ada pada baris nomor 80, yaitu menyisipkan node baru itu sama dengan insert. Oke, selanjutnya nomor pada line 93, ini adalah logika untuk nantinya kita memilih atau membantu dalam kita memilih dan juga mengolah data ketika kita sudah mengisi di BST dan juga akan menampilkan di AVL. Pada line 93 dan 94 itu adalah pilihan. Jadi apakah menggunakan AVL atau menggunakan BST. Selanjutnya adalah logika penyeimbangan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian LL ini adalah rotasi yang nantinya akan dilakukan. Lanjut. Lalu selanjutnya,
pada nomor 122, ini untuk fungsi mencari not dengan nilai terkecil di subtree-nya. Ini dipakai untuk delete. Lalu pada nomor 130, ini berfungsi untuk menghapus not dari pohon berdasarkan app ID dengan opsi balancing AVL. Lalu pada nomor 162, jika tidak menggunakan AVL, maka akan mengabaikan rotasinya. Lalu akan melakukan penyeimbangan AVL setelah penghapusan. Lalu pada nomor 184, fungsi akan mencari game berdasarkan app ID-nya. Lanjut. Lalu selanjutnya pada nomor 191 ini wrapper untuk menambah game ke kedua tree sekaligus agar datanya lebih sinkron tapi strukturnya berbeda. Lalu pada nomor 196 ini membuat node terpisah untuk masing-masing tree karena pointernya left right akan berbeda. Lalu pada nomor 207 ini wrapper untuk menghapus game dari kedua tree. Lalu 215 ini untuk mendapatkan tinggi pohon yang dipakai dalam visualisasinya. Lalu untuk nomor 221 ini visualisasi dari tree dengan garis. Dan 234 ini untuk visualisasi horizontalnya menggunakan gaya VL. Lanjut. Lalu selanjutnya ini yang 267 untuk visualisasi vertikal untuk gaya BST. Dan lalu selanjutnya pada nomor 285 menggambarkan pohon sesuai tipe BST atau AVL-nya. Yang dimana visualisasi AVL tree akan membentuk rotasi dari kiri menyebar ke kanan. Seperti ranting-ranting yang berpisah gitu. Lalu visualisasi BST-nya itu dari atas ke bawah akan membentuk garis turun gitu. Lanjut. Lalu di sini tampilan tabel daftar game yang dimana berisi ID, judul game, dan harganya. Dan data awal game ke kedua tree. Dan di sini ada pada saat output nanti akan menampilkan judul dari simulasinya, yaitu simulasi game Steam dan nama kelompok, kelas, NIM, dan nama anggota. Lanjut. Dan di sini fungsi utamanya. Nah, di sini pada nomor 370 ini memiliki dua root terpisah. Yang satu, yang satu untuk struktur BST dan yang satu lagi untuk struktur AVL-nya. Lalu 383 ini untuk loop utamanya untuk menampilkan tampilan pilihan yang berisi binary search tree, AVL tree, dan keluar dari program. Lanjut. Lalu di sini ini untuk membuat pointer sementara untuk operasi view atau search-nya sesuai mode yang digunakan. Namun operasi add atau delete-nya akan tetap dilakukan ke kedua root. Lanjut. Nah, di sini pada nomor 414 ini untuk menu operasinya yang terdiri dari tambah game, hapus game, cari game, lihat daftar game, tampilkan struktur tree, dan ganti mode tampilan. Lanjut. Lalu di sini pada nomor 443, sini untuk memasukkan ID yang ingin dihapus. Lalu setelah dihapus maka akan mengupdate data yang ada. Lanjut. Lalu di sini ada beberapa case. Case 4 ini untuk menampilkan table. Case 5 untuk visualisasi struktur sesuai mode yang dipilih. Lalu case 0 ini untuk kembali ke pemilihan modenya. Jika pilihan tidak terdapat pada pilihan menu, maka akan mengeluarkan output pilihan tidak valid. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Harun. Baik, sekarang langsung saja untuk outputnya. Kita langsung coba praktekkan saja. Hmm.
Oke, kelihatan nggak? Baik, jadi langsung saja. Ini ada kodenya ya. Sudah kita masukkan, langsung kita eksekusi aja. Cepat. Baik, jadi tampilan awalnya seperti ini. Ada tabel berisi simulasi manajemen game Steam, yang dimana ada kelompok, sama ada new sama nama anggota. Lalu untuk 10 data game itu telah dimuat ya, telah dimasukkan ke dalam BSD maupun AVL. Dan di tampilan awal ini kita disuruh memilih untuk mode tampilan mau BSD atau AVL. Yang pertama kita pilih BSD dulu. Oke, soalnya di menu BSD ini ada tambah game, hapus game, cari game, lihat daftar game, tampilkan struktur tree, sama ganti mode tampilan. Pertama kita lihat dulu apakah 10 game kita sudah masuk. Oke, jadi 10 gamenya sudah masuk ya. Jadi langkah pertama kita milih coba tambah game. Lalu untuk judul gamenya kita coba masukkan game Naruto ya. Naruto 2 mungkin Naruto 2. Harganya kita masukkan 300. Oke, jadi akan mengeluarkan output bahwa game berhasil ditambahkan ke database. Dan untuk melihat apakah game sudah dimasukkan, apa belum, kita klik nomor 4 lihat daftar game, dan game Naruto sudah masuk ke database yang ID GM11. Lanjutnya, kalau kita mau coba hapus game, kita pilih opsi yang kedua. Kita coba untuk hapus yang GM ke 07 mungkin. ID-nya GM07, dan game game dengan ID GM07 berhasil dihapus dari database. Selanjutnya, kita lihat lagi apakah telah berhasil dihapus dengan pilih opsi keempat, dan ya, game ID ke 07 sudah nggak ada karena sudah dihapus ya. Baik, selanjutnya kita coba ke opsi ketiga, yaitu cari game, yang dimana kita tinggal masukkan ID game. Kita coba masukkan ID 5, dan game ditemukan, yang dimana game dengan ID 05 itu adalah judul gamenya adalah Elden Ring dengan harga 59,99, yang dimana sesuai dengan database kita. Baik, jadi selanjutnya kita coba ke tampilkan struktur tree BST-nya ya. Dan untuk tampilannya seperti ini, untuk visualisasi binary search tree-nya, yang dimana root di atas, turun ke bawah. Selanjutnya kalau kita ingin kembali ke mode tampilan awal, tinggal pilih nomor 0, ganti mode tampilan. Oke, jadi sudah kembali ya ke pemilihan mode. Selanjutnya kita coba untuk AVL tree-nya dengan memilih opsi nomor 2. Dan kita lihat langsung ke daftar game. Nah, jadi ini daftar gamenya adalah database-nya nyambung ya. Dari yang tadi BSD sekarang ke AVL, jadi udah nyambung. Kalau kita mau coba tambah game juga bisa. Sama, tinggal masukkan apa ya, Sasuke mungkin. Harganya 400 deh. Nah, udah ditambahkan, berarti berhasil ya untuk mode AVL-nya. Lalu kita lihat lagi, sudah masuk ke game ke-12. Terus kita coba hapus, apakah sukses dengan hapus GM08 mungkin. Kita coba GM08 telah berhasil dihapus. Dan kita lihat apakah sudah terhapus. Ternyata memang sudah terhapus dari database kita. Jadi seperti itu, kita coba untuk cari game, yang dimana GM02. Oke, dan untuk game ke ID 02 sudah ditemukan, dan sama ya seperti database kita, dengan nama game Dota 2 dengan harga 0. Selanjutnya karena kita tambah game sudah, hapus game udah, cari game udah, selanjutnya kita coba lihat daftar game juga sudah. Selanjutnya kita ke tampilan struktur tree buat AVL tree-nya. Jadi ini adalah visualisasi AVL tree, yang dimana root dari kiri terus menyebar ke kanan. Karena sudah semua, baik AVL tree maupun BST, selanjutnya kita kembali lagi ke ganti mode tampilan seperti tampilan awal. Oke, jadi kita sudah kembali ke pemilihan mode awal. Kalau sudah semua baik BST maupun AVL tree, sekarang kita bisa keluar dari program. Maka program akan memberikan output bahwa program telah selesai. Jadi seperti itu untuk demo programnya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Fahri. Oke, terima kasih Harun atas programnya. Sebelum kita mengakhiri, saya akan sedikit memberikan kesimpulan mengapa database yang sudah kita buat tadi adalah database yang sudah dinamis. Alasan yang pertama adalah database tersebut sudah saling menyimpan. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan run dengan mode BST. Ketika kita melakukan rekayasa pada mode AVL juga sudah berhasil gitu ya dengan data yang sama. Sekian adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.